Ini tes nge-record, kita bakalan buat nih. Pertama, setelah teman-teman buat margin kotak ini nih, teman-teman bisa ngilangin kotak merahnya karena udah nggak dipakai lagi. Tapi bisa dihilangin dengan tekan tombol mata di sini. Dia bakalan hilang. Nah, lanjut ke contoh yang tadi. Kita bakalan masukin logo Iqmal Diksi dulu ya, dengan logo yang brand abang ini nih. Ke atas dulu. Ini caranya. Teman-teman klik file, place embedded. Ini nih, sedikit. Nah, place embedded, terus cari deh logo Iqmal Diksinya. Nih, ada logonya. Terus teman-teman kecilin, ingat tahan tombol shift ya. Kecilin. Nih, kalau mau geser gini pakai itu ya, spasi. Zoom in zoom out tuh tahan aja tombol Alt, terus dipakai scroll mouse ya. Abang saranin kalau teman-teman latihan di rumah tuh pakai itu ya, mouse ya. Nih, kalau udah klik enter. Ini udah kemasuk, terus masukin logo yang di sebelahnya itu. Ini abang nyimpannya di desain brand logo. Nah, di ini itu kan logonya ada abang masukkan tuh. Teman-teman kecilin juga. Nih, di sini. Nah, kalau udah teman-teman enter. Nih, kecilin. Kalau teman-teman pengen ngepasin ukuran objeknya, teman-teman klik Ctrl T di layer ini. Ini mungkin layer bakalan dijelaskan lagi. Kalau teman-teman nanya bisa nanya ke Rolis nih, Bang Rolis, ke teman-teman yang lainnya yang sering pakai Photoshop. Soalnya kalau dijelasin di sini nggak selesai nih. Oke, klik aja enter. Nah, abang pengen ganti warnanya jadi ungu, tapi sebelum itu untuk dapatin warnanya, teman-teman harus masukin poster contohnya. Place embedded, buka file yang tadi, ini hasil jadi ataupun hasil yang file yang satu lagi, teman-teman kecilin aja. Ini gunanya buat ngambil warnanya. Di Photoshop tuh ada tools buat ngambil warnanya ya, namanya eyedropper. Teman-teman pengen ngubah warna hitam ini jadi ungu, teman-teman klik objeknya, lalu teman-teman klik FX di bawah sini. Itu buat itu ya, visual effect. Terus klik color overlay. Nih, kalau udah pilih warnanya nih, diklik yang warna putihnya. Terus teman-teman klik aja warna ungunya. Nih kalau udah di okein aja. Nah, oke kan? Kalau udah oke gini. Nih, seperti ini. Kita lihat lagi nih contohnya. Kita mau buat apa dulu? Mungkin abang pengen buat kotak ungu di bawah sini nih. Cara buat kotak ungunya seperti ini nih. Kan udah ada garis bantunya nih. Teman-teman sama buatnya kayak shape ini kotak. Teman-teman tinggal seret aja. Nih seperti ini. Nih. Ini kalau udah, teman-teman klik 2 kali. Sama ambil warnanya pakai eyedropper. Nih, jadi warna ungu seperti ini. Ctrl T, digeser ya. Nih. Kalau udah di enter, ini udah jadi objek garis bawah ungunya. Lanjut, kan abang ada kasih file itu, foto orang, image. Sebenarnya filenya seperti ini nih. Ada 2 objek juga model sih. Teman-teman bisa pilih objek yang mana. Untuk ngilangin background di Photoshop nih caranya, mungkin kalau teman-teman pakai Photoshop versi terbaru, teman-teman tuh bisa gunain tools namanya ini nih, select subject. Terus dia bakalan otomatis seleksi ya. Ini select subject. Loading dulu, dia seleksi objeknya. Terus teman-teman klik Ctrl J, dia bakalan ngilangin backgroundnya langsung. Nih backgroundnya hilang. Tapi abang ada juga ngasih file yang itu, yang udah hilang backgroundnya. Sini nih, teman-teman bisa make ya, yang udah hilang ini. Seleksi 1 PNG nama filenya. Nih, sebenarnya banyak cara buat nyeleksi. Teman-teman bisa belajar lagi ya. Mungkin abang udah jelasin cara seleksi di sini. Ini kalau udah, abang bakalan masukin foto modelnya ini nih. Caranya sama seperti masukin logo, place embedded. Terus seleksi 1. Nah, ini kan udah masuk ke dalam nih. Teman-teman kecilin logonya, logonya, orangnya. Sesuai dengan proporsi yang teman-teman mau. Nih kalau udah enter aja. Nah, kita bakalan belajar cara membuat teks dulu ya, biar agak lebih mudah. Kan teman-teman udah download Poppins yang abang share itu. Teman-teman pastiin udah nginstal. Dan abang bakalan buat ini,
file tulisan ini nih, live webinar dan judulnya kupas tuntas webinar. Ini ada perbedaan fontnya ya. Ini teman-teman lihat. Ini abang pakai font yang atas tuh semi bold. Sedangkan font yang bawah nih, ini aku goyang-goyang. Wait a minute. Kok goyang ya? Mouse-nya nggak nyambung dengan ini. Tar. Keyboard ya. Nah, oke udah. Ini cara buat font itu. Ini nggak goyang lagi. Ini kan bukan mouse-nya sih, kursornya nih. Gara-gara magnifier-nya. Pengaruh listrik. Ngebug nih. Tar. Goyang dia. Close aja deh. Ini teman-teman tinggal klik ini. Cara buat teks nih. Klik T, yang icon T ini, horizontal type. Terus diklik sekali. Nah, dia bakalan muncul seperti ini. Pastiin fontnya udah Poppins, teman-teman bisa pilih. Terus klik aja ketik POP pins gitu. Nih, pilih yang semi bold. Terus di caps lock tulis live webinar. Nah, untuk menggeser atau membuat jaraknya agak jauh, ini kan abang bikin agak jauh nih, jarak antara huruf satu dan huruf lainnya. Teman-teman tinggal klik 2 kali, terus teman-teman pilih di sini nih, properties, seperti ini, di properties. Teman-teman geser deh di bagian sini nih, ada namanya VA, itu buat geser fontnya ya. Tinggal jauhan, nah mungkin 100. Klik OK aja, di save ya. Nih, terus kita kecilin nih, Ctrl T ngecilinnya, terus digeser ke bawah. Nih, abang munculin lagi contohnya tadi. Abang pengen ngambil warna hijau dari font ini. Caranya ini mungkin abang tempel aja biar gampang. Ini display propertiesnya dibesarin lagi aja, kekecilan. Ntar ya. Oke, ini caranya seperti ini. Teman-teman klik, ini mungkin agak kecil ya, tapi teman-teman bisa lihat lebih jelasnya di rekaman nanti ya. Klik yang color, terus diklik warna hijaunya, nih, jadi warna hijau. Terus teman-teman kecilin lagi, Ctrl T, sesuaiin ukurannya. Nah, lanjut, itu buat teks, kita buat teks judulnya. Teks judulnya nih pakai font yang extra bold. Ini fontnya kita ganti extra bold, terus kita ketik deh kupas tuntas beasiswa ke luar negeri. Nah seperti itu. Kalau udah ini teman-teman pastiin VA-nya ke 0 lagi ya, atau jarak antara huruf-hurufnya tadi itu ke 0 lagi. Kalau udah itu teman-teman ubah warnanya jadi biru yang di contoh itu. Nah seperti ini kan udah nih, kita sesuaikan ukurannya mau sebesar apa sih. Nih cara mudahnya untuk menyesuaikan ukuran, tinggal teman-teman geser semua kayak seleksi gini. Ini diklik tahan, ini kalau bisa pakai mouse ya, praktik di rumahnya, geser ke atas besar seperti ini. Nah lanjut, kita buat tulisan di bawahnya nih, kiat sukses dalam mendapatkan beasiswa. Untuk membuat teks seperti itu, sama aja, klik aja. Kiat sukses dalam mendapatkan beasiswa. Apa nih? Luar negeri dengan mudah. Ini teman-teman sebenarnya boleh diubah aja font atau objeknya.
atau tulisannya bebas. Kalau teman-teman latihan nanti kasih fontnya Popin Likes. Terus teman-teman kecilin, Ctrl T juga sama caranya. Di sini sama. Ini guna margin yang udah kita buat tadi untuk nempelin pojok dari objek yang kita buat. Nih, jadi abang tempelin, udah ada tempelannya. Ini abang jauhin lagi jarak antara bawahnya. Di atas VA itu ada juga namanya leading buat ngatur jarak tulisan satu dengan tulisan lainnya. Nih, ini kebesaran, kecilin aja. Nih. Di enter kalau udah. Nih juga, nih pasin aja. Nih. Kalau udah, abang pengen masukin icon yang abang kasih ke kalian. Caranya sama kayak masukin logo, place embedded. Buka folder yang namanya itu, icon. Nih, pertama abang mau masukin kalender. Klik 2 kali, nah dia bakalan masuk seperti ini. Dikecilin. Kegeser dong. Tar. Jangan lupa itu, buat di lock dulu rulernya. Klik view, lock guides. Biar garis bantunya nggak kegeser. Tadi kegeser abang tuh. Nah, ini abang sesuaiin ukurannya. Pastiin kalau ngedesain itu teman-teman rajin-rajin ngezoom in, ngezoom outnya ya, biar tampilannya presisi. Ini kan masih warna hitam, tapi nanti dulu kita ganti warnanya. Kita masukin juga yang gambar jam seperti ini. Kita geser. Ini seperti ini. Disesuaikan ukurannya. Kalau mau pas ukurannya, tips dari abang, teman-teman tinggal tempelin aja nih dengan icon di sebelahnya. Kalau udah sejajar, berarti artinya dia pas. Ini kurang nih. Nah, ini udah pas nih. Geser aja. Sebenarnya ada faktor feeling juga, teman-teman gimana ngerasain ukuran ini udah pas atau belum sih. Nih, kalau teman-teman malas ngetik, teman-teman sebenarnya bisa ngopi ya font yang udah ada di atas ini. Klik aja, terus tahan tombol Alt, seret ke bawah. Nih, seperti ini. Seperti ini. Klik 2 kali, ganti deh. 04 April 2021. Ini fontnya abang ganti yang agak tipisan ya. Kita pakai yang medium reguler aja deh. Nih. Kalau udah teman-teman ganti warnanya, klik 2 kali, bisa dari atas ini, bisa juga dari sini. Klik yang hijau ini, jadiin warna hitam. Terus klik 2 kali, seret kecilin. Ntar teman-teman pas prakteknya diulang-ulang terus aja ya. Paling ini keburu waktu juga, tinggal 20 menit lagi. Ini juga digeser. Oh ya, biar dia bisa ngeklik itu, teman-teman hidupin auto select di atas ini ya, auto select. Di atas file itu, di bawah menu file. Dia bisa ngeklik file yang ada di artboard-nya langsung ya. Terus geser aja yang sebelahnya, masukin jamnya. 09, ini jamnya bebas aja sini, kan cuma contoh. 30 sampai 12.00. Oke, kalau udah. Nah, cara ngerubah warnanya kita pakai sama juga ya caranya. Ke FX, menu FX. Diklik dulu objeknya, color overlay. Kita jadiin warna hijau. Ini hijaunya belum muncul. Ntar kita zoom out dulu biar dapat file hijaunya. Di FX, color overlay. Terus kita ambil warna hijaunya. Sini nih. Ini hijau dari sini nih. Nah, klik OK. Di sini juga kalau udah ada satu, teman-teman bisa seret atau copy nih. Di ujung sini abang ada ngopi ini, Alt ditahan, terus ditabrakin aja ke itunya, kalendernya. Nah, kalendernya jadi hijau juga. Nah, ini mungkin abang taruh di depan. Layersnya, cara naruhnya tinggal diseret aja. Layers ini anggap aja kayak tumpukan buku ya. Semakin tinggi tumpukannya, berarti dia berada di paling atas. Ini karena dia tumpukan paling atas, yang file hasil jadi ini, berarti dia berada di paling atas, nutup orang yang ada di belakangnya. Kalau abang taruh dia di paling bawah, dia bakalan berada di objek yang paling bawah, atau tumpukan buku terbawah. Pastiin teman-teman nyesuaiin ya, mau di bagian atas atau di bagian bawahnya. Ini kan udah nih. Nah, ini tinggal abang sesuaiin ukurannya, kontrol semua, di kontrol T. Nah, itu memang harus latihan terus sih kalau nggak ada proporsi itu teman-teman. Nah, di sini juga
digeser ke bawah, ini semuanya tuh. Digeser ke bawah, hurufnya aja. Seret ke bawah. Kita ketik namanya link pendaftaran. Ini kalau udah, teman-teman tinggal ubah warnanya jadi hijau ya. Ini hijau. Lalu kalau mau buat kotak seperti ini nih, teman-teman bisa pakai shape rectangle tool, tinggal digeser aja. Namun teman-teman ubah sudutnya jadi rounded ya. Ini di sini nih, ada sudut di sini. Diubah aja jadi 10 pixel. Besaran nih. Belum keklik ya. 10. Nah, kalau udah 10 pixel artinya dia bakalan ngebulet gini nih. Tumpul. Ini tinggal disesuaikan ukurannya. Ubah warnanya jadi biru nih. Ini lanjut, teman-teman tinggal masukin deh teks yang ada di dalamnya. Ini jangan lupa proporsinya diatur ya. Teman-teman rajin tekan Ctrl T, terus besarin, kecilin lagi gambarnya, disesuaikan agar pas ya. Di sini copy aja. Kalau udah di copy, ini ditaruh dari paling atas ya. Caranya tekan, ini digeser aja ke atas. Nah, tinggal bikin deh linknya di TTL ya. Ini contoh aja ya linknya. Ya siswa 2021. Oke. Terus teman-teman ubah warnanya jadi putih ya. Oke. Ctrl T, gedein lagi tulisannya. Mungkin kalau kurang mirip tinggal dimirip-miripin aja ya. Ini agak cepet soalnya ngejar waktu. Ini dipasin di tengah. Enterin aja. Nah, baru kita bikin supported by di belakang. Ini kita masukin logo-logo yang udah abang kasih ke teman-teman. Caranya tuh tinggal flash embed. Ini samanya secara persis ya, sama persis. Ini tinggal dimasukin, terus dikecilin lagi, sesuaiin. Ini biar cepat. Jadi biar menghemat. Sebenarnya sama aja tekniknya. Ini abang copy aja ya dari sebelah sini. Sebenarnya sama aja caranya. Seleksi. Nah, klik Ctrl C. Ini sebenarnya sama aja. Teman-teman udah, yang penting udah tahu tekniknya. Nah, ini biar cepat aja ya, soalnya keburu juga. Nah, yang bakalan abang jelasin tuh kita bakalan belajar motong orangnya masukin ke dalam objek ini nanti. Nih, kan udah dapat linknya juga. Ini yang buat seperti ini sama aja ya caranya teman-teman. Masukin ikonnya, ubah dia color overlay yang menjadi putih, terus kita ratain tengah nih teman-teman. Nih, ini udah abang grupin di satu grup. Ctrl C, ini abang paste aja. Pastiin Ctrl T-nya tuh ini ya, grupnya. Ini seperti ini. Ini kalau teman-teman seleksi semua, teman-teman tuh bisa dimasukin dalam satu grup ya. Layer ini sebenarnya bisa dijadiin satu grup nih. Nih, ini sebenarnya dalam grup ini nih terdiri dari icon nomor HP, tulisannya, icon ini dan itu tagline dari Hikmah Diksi, merangkul dengan hati. Ini abang grupin, caranya kita seleksi semua dulu, terus klik Ctrl G. Kalau udah dia bakalan muncul grup seperti ini nih di pojok. Kalau udah ke grup, kita bisa pakai Ctrl A, terus kita bisa jadiin dia kayak satu objek gitu. Terus kita bisa ratain pas di tengah, pakai tusuk sate tadi alignment. Udah Ctrl D aja. Nah, selanjutnya untuk objek utamanya nih, kita bakalan motong orang ini nih. Ini sebenarnya banyak teknik caranya. Tapi yang biasa abang pakai juga di sini, di Powers juga kadang-kadang pakai teknik seperti ini. Teman-teman tuh buat objeknya, ini mungkin lingkarannya. Lingkaran aja kalau buat ini agak lama jadinya. Taruh di belakangnya, lingkaran ini. Kita pasin deh, ukurannya sebesar apa sih orang ini mau dipotong. Ini mungkin abang bakalan motongnya segini. Kita mau motong dia ke dalam lingkaran ini teman-teman. Caranya tuh, teman-teman klik dulu lingkarannya, taruh di atas dulu.
Yang lingkarannya taruh di atas juga. Teman-teman klik lingkaran merah ini di layers, terus teman-teman klik kontrol ditahan, terus klik yang merah sehingga objeknya menjadi aktif lingkarannya. Kalau udah, teman-teman klik menu select, terus klik inverse. Dia merubah seleksinya ke belakang. Kalau kita udah buat seleksi, kita bisa ngapus orang ini dengan eraser tool ya. Kita hapus di sini ada toolsnya, eraser tool. Terus teman-teman klik orangnya. Tapi sebelum itu teman-teman harus convert dulu ke layers. Kalau nggak bisa diklik, orangnya klik dulu, klik kanan, convert to layers atau raster layer sama aja. Terus teman-teman geser, hapus bagian ininya. Teman-teman pilih erasernya yang hard rounded. Lalu teman-teman bisa besarin di size ini nih. Nih, teman-teman hapus deh. Nih, yang badannya kehapus kan? Nih, dia ngilangin badannya, yang bagian yang kita mau aja teman-teman. Jadi yang di atas ini kalau kita hapus bisa juga, tapi nggak mungkin kan? Masa orangnya kayak gini ya? Tapi nggak mungkin gitu. Nah, itu tekniknya ya. Baru teman-teman ganti deh warnanya. Jadi warna birunya. Ini agak beda ya bentuknya, tapi nggak apa-apa deh. Nih, pastiin objek yang mau kita tonjolin tuh gede ya. Tinggal kita Ctrl T aja, kita besarin ya. Nih teman-teman. Kalau udah gini, teman-teman tinggal klik aja nih font ini. Kita bikin nama dan gelarnya. Ini teman-teman tinggal klik T aja kalau memang nggak mau ngopinya. Terus nih, teman-teman klik geser. Nih, Ctrl T, kecilin. Nih, di enter. Terus teman-teman ubah dia jadi yang bold ya. Yang bold seperti ini. Terus ubah dia warnanya jadi biru. Nih. Ya belum klik dong. Ya udah. Ini jadi biru gini. Terus teman-teman bikin gelar atau nama gelarnya. Copy aja font yang sama ini, soalnya dia tipis. Ingat ya, copy pakai ALT ditahan ya. Spanyol di Indonesia. Terus teman-teman ubah jadi warna hitam. Nih, di warna hitam. Terus taruh di tengah. Ini diubah fontnya. Abang mau pengen dia jadi light ya, lebih tipis lagi. Ini perbedaan font. Ada namanya perbedaan font tuh. Kalau kita pilih fontnya itu besar atau lebar, berarti dia ada di judul. Kalau dia lebih tipis, berarti artinya itu dia paragraf. Penggunaannya itu, contohnya kalau kalian pengen buat judulnya ya, judulnya itu harus lebih besar daripada paragraf di bawahnya. Jadi kita kan bakalan nonjolin namanya nih. Abang buatnya namanya lebih gede ya, daripada tulisan jabatan di bawahnya. Jangan lupa dikecilin jadi 0. Nih, seperti ini. Seperti ini nih. Ini kalau udah, kan udah jadi nih. Ini kan belum rapi nih, teman-teman harus pandai-pandai ngerapiin ini nih, ukurannya, tata letaknya. Nih, Ctrl T, teman-teman rapiin deh, besar kecilin, pasnya semana. Udah di enter aja, ini kayaknya gedean, dikecilin. Ini dikecilin. Nah, ini dipasin tengah. Nah, ini dihilangin aja contohnya. Ini kan udah hampir jadi nih, tapi ini belum rapi nih teman-teman. Kita harus nyesuaiin di sini nih ukuran sama tulisannya. Namun sebelum itu kita buat hiasan dulu nih teman-teman. Yang bulatan lingkaran gini nih. Cara buatnya, sebuah shape atau objek itu sebenarnya ada ini nih. Kalau di Photoshop itu, teman-teman bisa buat shape seperti ini lingkaran. Namun teman-teman bisa buat dia cuman warnanya di luarnya aja. Caranya ada namanya fill dan color. Fill itu bagian dalamnya, sementara stroke itu di ujungnya ya, atau kulitnya. Ini kalau abang pengen dia jadi warna biru, fillnya abang matiin, stroke-nya abang ubah jadi biru. Nih, kalau udah abang gedein deh ukuran stroke-nya. Nah, kegedean. Nah, seperti ini. Tinggal teman-teman Ctrl T gedein. Nih, sesuaiin dengan contoh desainnya. Sebenarnya objek ini cuman bukan hal wajib, tapi ini semua mempercantik dari desainnya ya, biar desain ini nggak terlalu kosong. Ini seperti ini. Terus teman-teman jangan sampai buat
objek hiasan itu mendistraksi konten utamanya ya. Jadi teman-teman bisa turunin opacity-nya di bagian sini di layer situ, opacity-nya itu keterangan dari objeknya. Dikecilin. Bang pakai mungkin 14 atau 10 deh. 10. Nah, 10 di sini. Terus tinggal copy aja deh, dipakai ALT diseret untuk hiasannya. Nih. Nih, hiasannya udah ada nih. Ini tinggal diatur jarak-jaraknya, ukurannya. Ini kan masih ada ruang nih, teman-teman bisa gedein teks ini, nih seperti ini. Nah, ini juga kayaknya kalau terlalu kecil, teman-teman bisa gedein juga. Jangan lupa kalau ngedein kecilin itu pakai tombol shift ya. Jangan sampai objek yang teman-teman buat itu lonjong. Itu nggak banget tuh kalau dibuat gitu. Nah, terakhir finishing, teman-teman bisa mainin ini ya, bayangan di dalam orangnya, biar orangnya itu tampak seperti nyata ya di fotonya. Cara nambahin bayangan, teman-teman klik layer orangnya, terus masuk ke efek juga, terus pilih drop shadow. Nah, di sini teman-teman bisa ngatur nih bayangannya. Teman-teman bisa lihat di sini di belakang kepala orangnya ini. Teman-teman bisa buat gelap nih, gelap sekali orangnya tuh. Ini dikecilin juga bisa. Nih. Nah, ini abang buat segini, mungkin jangan terlalu gelap bayangan itu. Terus abang ngatur arah jatuh bayangannya itu ke belakang badan orangnya. Ya, agak turun dikit ke bawah. Nah, seperti itu. Terus distance-nya bisa diatur juga seberapa jauh. Nah, mungkin abang nggak mau terlalu jauh. Size-nya dikecilin juga bisa. Kalau udah, tinggal klik OK aja. Seperti itu. Udah di Ctrl S, di save. Nah, pastiin teman-teman udah nerapin prinsip yang ada di materi sebelumnya ini. Yang pertama, fontnya nggak terlalu banyak ya. Dapat kita lihat desain di sini nggak terlalu banyak masukin font ya. Yang intinya itu terpenting itu untuk menggait dari calon peserta agar ikut webinar ini. Yang kedua, teman-teman tidak gunain jenis font yang terlalu banyak ya. Bahkan abang di sini cuma gunain satu jenis font, tapi dengan ukuran size yang berbeda-beda. Yang ketiga, pastiin jangan menggunakan itu warna yang tidak sesuai. Ini kan abang buat backgroundnya nih kontras dengan tulisan di depannya, jadi mudah dibaca. Yang keempat, kurang white space atau jarak kiri kanannya. Ini udah kita hindari dengan membuat margin. Ini kalau dihilangin marginnya seperti ini tampilannya. Ini seperti ini teman-teman. Ini seperti ini nih tampilannya. Kalau marginnya udah hilang. Nih. Lanjutnya kita pakai penempatan elemen yang tepat ya. Jadi judul dulu, penjelasan, baru objek orangnya. Ini kan main utamanya, karakter utamanya. Jadi kita gedein nih. Lanjut ke bagian elemen yang tidak tepat. Kita udah pastiin ukurannya itu tepat dari yang mana yang mau kita tekankan dengan ukuran bidang atau objek lainnya. Selanjutnya teks yang sulit dibaca. Dari yang kita buat nggak ada teks yang sulit dibaca. Ini memudahkan pengguna atau pembaca untuk membaca teksnya ya, karena backgroundnya putih. Tapi teman-teman juga bisa eksplorasi dengan background lainnya. Nah, udah hampir selesai, tinggal kita sesuaiin lagi deh ukuran sama tulisannya. Ini kayaknya kebesaran nih tulisan live webinarnya, kecilin aja. Tapi ini nggak ada ukuran pastinya ya. Teman-teman bisa eksplorasi atau coba-coba sendiri ya. Dari pembuatan ini nih. Nih, misalnya ini mau dipasin rata tengah, Ctrl A, rata tengahin. Tapi itu bakalan geser ya. Nih, kita balikin lagi. Oke, seperti itu. Sini juga orangnya pasin di tengah. Kalau mau digedein bisa juga karena masih ada space kosong. Nih, seperti ini teman-teman. Nah, kita balikin lagi marginnya. Nah, dari objek ini kita udah bisa belajar membuat atau menerapkan desain yang ada di 7 prinsip itu. Sebenarnya desain ini buatnya nggak terlalu susah kalau teman-teman udah paham dasar-dasar Photoshopnya nih. Tapi dikarenakan teman-teman baru pertama kali nyoba dan teman-teman bakalan butuh waktu lama untuk menggunakan tools-toolsnya. Jadi abang inisiatif demoin dulu nih. Teman-teman bisa minta file hasil rekaman ini, terus teman-teman praktekin di rumah. Kalau teman-teman nggak tahu bisa chat abang atau chat tim media dari Ikmadisinya sendiri ya. Ini kalau ini udah, ini dirapin lagi ya. Ini kan belum nerapin nih.
tinggal dikasih jarak lagi. Ingat ya, presisinya dari suatu desain itu tergantung dari diri kita sendiri ya. Sering-sering pakai tools sate nih, yang alignment namanya, buat ngatur jarak atau tulisannya tuh atau objeknya tuh itu simetris. Nah seperti ini nih. Nah dari contoh yang kita buat ini yang mungkin agak beda di bagian sininya, tapi tekniknya sama. Kita udah berhasil menerapkan 7 prinsip yang ada di materi sebelumnya. Nah itu tuh, dan ini merupakan hasil akhirnya. Kalau teman-teman udah selesai, teman-teman bisa save filenya ya. Caranya teman-teman Ctrl Shift S atau Save As. Terus teman-teman ganti jenis filenya ke JPG ya. Seperti ini. Kasih nama deh latihan Photoshop. Kalau udah di save, terus ini pilih aja maksimum large file. Terus klik OK. Kalau udah, ini abang close dulu yang lamanya. Nah ini merupakan hasil yang udah teman-teman berhasil buat nih. Nih file hasilnya latihan Photoshop. Nah ini udah jadi nih teman-teman, desain yang udah teman-teman buat tadi, dan teman-teman bisa demoin habis dari video rekaman ini. Namun ada juga abang mau ngasih website yang berguna untuk nyari hasil seperti ini ya. Ini kalau teman-teman ada lihat icon yang abang share, icon itu abang dapatkan di website yang namanya Flat Icon. Ini teman-teman bisa catat ya websitenya. Flat Icon ini untuk download icon ataupun logo-logo atau icon-icon yang biasa dipakai buat desain. Flat Icon. Terus teman-teman tinggal klik aja deh. Misalnya mau cari tanggal, date. Tanggal bakalan muncul nih, date. Nih seperti ini nih. Ini pakai internet ya BTW teman-teman kalau mau downloadnya. Nah ini bakalan muncul. Dan tips dari abang, kalau teman-teman pakai desain, pastiin satu style icon ya. Style icon tuh gimana sih bang? Nah contohnya seperti ini nih. Teman-teman dapat lihat ini kan gambar icon yang hitam ini dengan yang sebelahnya. Gambar icon yang hitam ini stylenya itu fill ya, dia bukan garis. Dia memenuhi semua desainnya. Sementara yang ini cuman garis doang. Pastiin kalau teman-teman pengen milih garis, semua icon itu garis ya. Kalau teman-teman pengen iconnya fill, pastiin semua iconnya fill semua ya. Nah itu. Dan kalau teman-teman pengen download gambar, teman-teman bisa ke website namanya Unsplash. Ini website free for using ya. Teman-teman bisa cari aja. Misalnya cari person. Teman-teman cari. Nah, teman-teman bisa dapat nih gambar-gambar orang di sini nih. Misalnya ini nih, dapat gambar orangnya. Teman-teman download terus hilangin backgroundnya. Ini buat download foto di Unsplash. Terus selanjutnya untuk mencari font, teman-teman bisa buka namanya Google Font. Google Font. Teman-teman buka Google Font. Terus teman-teman cari aja deh font yang teman-teman mau download. Ini sama kayak Play Store kok. Teman-teman tinggal cari fontnya, terus teman-teman bisa download. Nih, misalnya ini nih. Download family dah. Download ya. Dia sama seperti font Poppins yang abang berikan sebelumnya. Nih, itu website-website yang biasa digunakan oleh desainer ya. Terus cari inspirasi di Pinterest. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin cukup itu dari abang. Dan abang bakalan stop share screen-nya, stop recording-nya. Nih stop recording.